Dia adalah Lu, siswa di suatu SMA yang dikenal bodoh dan pemalas. Di balik jendela, Lu memandangi siswi cantik yang sedang bernyanyi sambil memainkan piano. Semakin lama memandang, Lu semakin terbuai akan kecantikan gadis itu, layaknya sebuah cinta yang tumbuh pada pandangan pertama. Diketahui gadis itu bernama Yao. Berbanding terbalik dengan Lu, Yao dikenal sebagai siswi pandai namun sangat pemalu. Suatu ketika, Lu dan adiknya menyelinap masuk ke ruangan Capsek guna mengambil disket game yang sebelumnya disita. Tak disangka, Yao sedang ada di sana. Melihat keberadaan Lu dan adiknya, Yao seketika bersembunyi di balik tirai jendela. Namun Lu yang mengetahui hal itu, sengaja mendekat sambil menciumi aroma tubuh Yao yang begitu menggoda. Waktu malam, Lu mendengarkan rekaman nyanyian Yao yang tertinggal sebelumnya. Sambil mengingat segala hal tentang Yao, Lu semakin tenggelam pada nuansa cinta yang menggetarkan jiwa. Hal itu ia tuangkan pada sepucuk surat cinta yang bertuliskan, "Entah mengapa dirimu selalu ada dalam ingatanku. Segala hal tentangmu selalu menggetarkan hatiku. Namun satu hal yang pasti, kamu adalah cinta sejati yang akan kugapai di masa depan nanti." Keesokan pagi, saat di sekolah, Lu lantas menyelipkan surat itu di dalam buku pelajaran Yao. Seusai membacanya, Yao seketika terbuai dan terpana akan untayan kata-katanya Lu. Saat itu juga, Yao meminta Lu menunggunya di atap gedung sekolah. Lalu tepat di saat lonceng istirahat berbunyi, Yao bergegas menyusul Lu ke atap. Namun karena tergesa-gesa, Yao bertabrakan dengan salah satu guru hingga pada akhirnya surat itu pun diketahui dan disita oleh pihak sekolah. Akibat hal itu, Lu pun dijatuhi hukuman dan diminta membuat video permintaan maaf yang ditayangkan di semua kelas. Tentunya hukuman itu merupakan hal yang sangat memalukan. Namun tidak bagi Lu yang malah memanfaatkan momen itu untuk kembali mengungkapkan cintanya pada Yao. Melihat ketulusan di mata Lu, akhirnya Yao mau menerima cintanya. Hingga 4 tahun kemudian hubungan mereka pun nampak semakin mesra. Lu dan Yao bahkan sudah merencanakan pernikahan impian mereka, yaitu di sebuah gedung mewah dengan rangkaian bunga dan hamparan karpet merah, di mana Yao mengenakan gaun putih, sedangkan Lu mengenakan jas hitam yang sangat elegan. Demi mengejar mimpinya itu, Lu selalu semangat dalam bekerja. Bahkan di tengah hujan badai, Lu nekat mengambil lembur yang hampir saja merenggut nyawanya. Keesokan malam, Yao memutuskan untuk memperkenalkan ibunya. Lu tentu saja sangat senang. Namun pada faktanya tak seindah yang Lu bayangkan. Ketika Lu memberitahukan tentang pekerjaannya pada ibu Yao, seketika ibu Yao menunjukkan wajah masam. Bahkan seusai makan malam, Lu langsung diusir secara halus, di mana hal itu tentu saja membuat Lu begitu hancur. Sadar jika dirinya tak pantas untuk Yao, Lu pun pulang tanpa pamit terlebih dahulu. Ketika di dalam bus, Lu mulai larut dalam kesedihan yang tak kunjung hilang, hingga tiba-tiba seseorang pun menghentikan bus tersebut, dan nyatanya orang itu adalah Yao. Demi kelangsungan hubungan mereka, Lu dan Yao memutuskan tinggal bersama di suatu kontrakan. Sejak saat itu mereka menjalani hari-hari bahagia bersama, di mana Yao memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya, sedangkan Lu semakin semangat dalam bekerja. Hingga akhirnya ia pun dipromosikan menjadi mandor di perusahaannya. Untuk merayakan keberhasilan itu, mereka makan malam bersama adik Lu yang bernama Guan dan juga gebetannya yang merupakan teman Yao semasa SMA. Mereka kemudian berbincang banyak hal, di mana Guan sempat mengatakan jika Lu sangat beruntung mendapatkan gadis sebaik Yao, berbanding terbalik dengannya yang selalu diajukan oleh gebetannya. Setelah mendapatkan promosi,
Lu berjanji akan membelikan sebuah apartemen mewah untuk Yao. Demi mewujudkan hal itu, Lu pun semakin fokus bekerja siang dan malam. Bahkan Lu jarang pulang untuk menemui Yao. Hal itu tentu saja membuat Yao merasa terabaikan. Bagi Yao, kebahagiaan sesungguhnya bukanlah sebuah kehidupan mewah, melainkan sebuah kebersamaan yang diwarnai oleh cinta dan kasih sayang. Yao yang mulai dilanda kesepian, memutuskan mengikuti pesta tahun baru bersama teman SMA-nya. Namun karena banyak lelaki yang menggodanya, Yao pun memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, Yao tiba-tiba diikuti oleh lelaki tak dikenal. Yao yang ketakutan lantas menelepon Lu. Mengetahui sang kekasih dalam bahaya, Lu yang saat itu sedang lembur di kantornya bergegas untuk mencari keberadaan Yao. Untungnya Yao baik-baik saja. Seusai makan malam, Lu meminta Yao pulang karena ia harus melanjutkan pekerjaannya. Hal itu tentu saja membuat Yao sangat kecewa. Selama ini Lu hanya disibukkan dengan pekerjaannya tanpa mengerti akan kerinduan yang ia rasakan. Dan ucapan Yao itu seketika membuat Lu tersadar. Sebagai permintaan maaf, Lu mengajak Yao berkeliling ke proyek gedung yang sedang ia kerjakan. Sesampainya di sana, Lu menunjukkan sebuah apartemen yang belum rampung, di mana apartemen itulah yang nantinya akan menjadi tempat tinggal mereka di masa depan. Keesokan pagi, Yao dikejutkan dengan kedatangan ibunya. Ibu Yao sangat khawatir karena selama ini Yao tak pernah memberikan kabar sama sekali. Melihat kekecewaan di wajah sang ibu, Yao pun hanya bisa meminta maaf. Yao menjelaskan jika kehidupannya dengan Lu baik-baik saja. Bahkan dalam waktu dekat mereka akan membeli sebuah apartemen mewah. Melihat kebahagiaan di wajah Yao, sang ibu yang sedari awal tak menyukai Lu pun hanya bisa pasrah dan pulang dengan penuh kekesalan. Di sisi lain, Lu sedang terlibat perdebatan dengan rekan kerjanya, di mana rekan kerja Lu itu selalu memaksa agar Lu meng-ACC proyek pengecoran miliknya. Namun karena proyek tersebut sedang dalam masa inspeksi dan juga melanggar ketentuan perusahaan, Lu pun dengan tegas menolaknya. Saat itu Lu mulai merasakan adanya kejanggalan dalam proyek tersebut. Kecurigaan Lu semakin menguat ketika salah satu mandor tiba-tiba memberikan Lu sejumlah uang yang sangat banyak. Namun karena Lu sangat menjunjung tinggi kejujuran, ia pun memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut. Dalam perjalanan pulang, Lu tiba-tiba melihat banyaknya truk pengangkut semen yang sedang menuju ke lokasi proyek. Lu yang curiga lantas bergegas kembali untuk mengeceknya. Dan benar saja, di sana sedang ada aktivitas pengecoran yang melanggar ketentuan perusahaan. Lu yang kesal sempat berusaha menghentikan aktivitas tersebut dengan sekuat tenaga. Namun tak disangka, Lu malah difitnah sebagai dalang di balik semua itu. Karena sebelumnya Lu telah dijebak untuk menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan bahwasanya Lu lah penanggung jawab aktivitas tersebut. Hingga kemudian Lu pun resmi dipecat. Di tengah kegalauan, Lu mendapati telepon dari Yao yang memberitahukan jika ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Lu pun bergegas menuju ke sana. Setibanya di rumah sakit, nyatanya Yao dan ibunya masih belum mendapatkan ruangan dikarenakan yang tersisa hanyalah ruangan VIP. Karena tak memiliki cukup uang, Lu berusaha meminta pinjaman pada teman-temannya. Namun sayang tak ada satupun yang bisa membantu Lu. Hingga sekembalinya ia ke rumah sakit, Lu dibuat bingung karena Yao dan ibunya kini telah dipindahkan ke ruangan VIP. Saat dicek, nyatanya teman Yao lah yang telah membiayai semuanya. Ia bernama Luo. Luo ini merupakan teman masa kecil Yao yang terkenal sangat kaya. Mengetahui hal itu, tentu saja Lu sangat tersinggung. Di hadapan Lu, ibu Yao terus saja menyanjung Luo tanpa memikirkan perasaan Lu sama sekali. Lu yang tak mampu lagi menahan rasa kecewa hanya bisa pasrah sambil merenungi kesalahannya.
Beberapa waktu kemudian, Guan datang dan menawari Lu sebuah proyek. Guan bilang, relasinya sedang mencari jasa kontraktor bangunan yang bisa diandalkan. Dengan pengalaman yang Lu miliki, Guan yakin jika proyek tersebut bakalan sukses dan mendapatkan banyak keuntungan. Namun proyek ini sangatlah beresiko, karena pembayaran hanya akan dilakukan setelah proyek selesai. Ditambah Lu harus menyiapkan dana untuk membiayai semua tukang-tukangnya. Demi bisa membahagiakan Yao, Lu nekat mengambil proyek tersebut dengan menguras semua uang tabungannya sebagai modal awal. Di waktu malam, Lu dan Guan menjamu teman-temannya minum-minum di suatu kafe. Guan yang saat itu sedang galau akibat selalu ditolak gebetannya, lantas curhat pada Lu. Guan bilang andai saja memiliki banyak uang, gebetannya takkan mungkin menolak cintanya. Karena mabuk, Lu dan kawan-kawan sempat berselisih paham dengan pengunjung lainnya. Tak lama kemudian, Yao datang menjemput Lu dengan menggunakan sebuah mobil mewah. Di tengah perjalanan, akhirnya Lu mengetahui jika Luola yang telah menjemputnya. Meski sakit hati, namun Lu mencoba tabah dan bertingkah seolah-olah ia tak mengenali Luo sama sekali. Sesampainya di rumah, Yao meminta uang tabungan mereka untuk biaya pengobatan rumah sakit ibunya. Namun Lu mengatakan uang tabungan itu telah digunakan sebagai modal proyek barunya. Meski kecewa, namun karena kecintaannya pada Lu yang begitu besar, Yao pun hanya bisa pasrah dan meminjam uang Luo terlebih dahulu. Keesokan pagi, Lu mendapat kabar bahwa semua tukang memutuskan mogok kerja karena sudah sebulan lebih tak menerima gaji. Lu lantas menemui Guan yang ditugaskan menangani keuangan sebelumnya. Namun sesampainya di kediaman Guan, Lu pun harus menerima kenyataan pahit. Guan nyatanya telah menghabiskan semua uang untuk memberikan gebetannya hadiah dan juga investasi bodong. Mendengar hal itu, emosi Lu pun langsung memuncak. Namun, karena Guanlah satu-satunya saudara yang ia miliki, maka Lu pun hanya bisa pasrah menghadapinya. Malamnya Lu pulang dengan sejuta penyesalan. Di hadapan Yao, Lu hanya bisa meminta maaf sambil menceritakan semua masalah yang sedang menimpanya. Namun Yao tak menyesali semua itu. Bagi Yao, hal terpenting dalam hidupnya hanyalah Lu. Demi kelangsungan hubungannya, Yao mengajak Lu menikah tanpa terbebani dengan segala hal yang telah mereka impikan. Namun Lu menolak ajakan tersebut. Dengan kondisinya saat ini, Lu sadar jika dirinya takkan mampu membahagiakan Yao. Bahkan Lu berniat meninggalkan Yao demi bisa hidup bahagia bersama Luo. Beberapa waktu kemudian, Lu tiba-tiba ditawari sebuah proyek oleh salah satu pamannya di kampung. Bayaran proyek itu memang sangatlah besar, akan tetapi proyek itu terletak di wilayah perbatasan dan memakan waktu yang sangat panjang. Karena tak punya pilihan, Lu akhirnya menerima tawaran tersebut. Lu juga beranggapan jika ia pergi menjauh, mungkin saja Yao bisa mendapatkan kebahagiaannya bersama Liu. Dengan berat hati, Lu menuju stasiun kereta tanpa berpamitan dengan Yao terlebih dahulu. Untungnya, Yao tiba-tiba mendapat telepon dari Guan yang memberitahukan tentang rencana keberangkatan Lu. Saat itu juga, Yao yang sedang bersama Luo bergegas turun dari mobil guna menelepon Lu. Sambil menangis, Yao memohon agar Lu tak meninggalkannya. Namun saat itu, Lu hanya bisa mengucapkan terima kasih pada Yao yang pernah menjadi bagian terindah dalam hidupnya. Meski berat, Lu terpaksa harus mengakhiri hubungannya dengan Yao. Karena saat ini ketakutan terbesar dalam hidup Lu bukanlah kehilangan Yao, melainkan membiarkan Yao bersanding dengan orang yang tak berguna sepertinya. Beberapa tahun kemudian, kita melihat Yao yang kini sudah menjadi pegawai bank. Sedangkan Lu masih melanjutkan proyeknya di perbatasan. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya tak bertemu, namun Lu masih sangat mencintai Yao. Sedangkan di sisi lain, Yao perlahan sudah mulai melupakan kenangannya bersama Lu. Hubungan Yao dan Luo pun semakin dekat. Bahkan ibu Yao sudah merencanakan perjodohan untuk keduanya.
Saat sedang bekerja, tak disangka Yao bertemu dengan salah satu guru yang pernah menyita surat cintanya dari Lu. Seketika itu juga, Yao pun teringat kembali akan masa-masa indahnya bersama Lu. Hingga kemudian, Yao pun memutuskan untuk menelepon Lu. Yao, Setelah sekian lama, akhirnya Yao dan Lu pun bisa kembali berbincang satu sama lain. Mereka kemudian mulai berbincang banyak hal dan membahas tentang kenangan indah mereka di masa lalu. Hingga pada akhirnya Yao mengatakan jika ia dan Luo akan segera menikah dengan konsep pernikahan yang selalu diimpikan oleh Lu dan Yao dahulu, di mana terdapat banyak bunga dan hamparan karpet merah. Namun sayang, mempelai prianya bukanlah Lu. Mendengar hal itu, Lu pun hanya bisa meneteskan air matanya. 我想见你。千个人的面，说你要努力让林一瑶过上最幸福的生活。我现在就回去。 Mengetahui jika Yao masih sangat mencintainya, Lu pun memutuskan resign demi bisa menikahi Yao. Saat itu juga, Lu mengambil mobil dan bergegas menuju kota. Sedangkan di sisi lain, Yao sudah menunggu kedatangan Lu di suatu tempat. Namun setelah menunggu dalam waktu yang lama, Lu tak kunjung datang juga. Hingga tiba-tiba, Yao mendapat sebuah pesan dari Lu yang bertuliskan sebuah kalimat perpisahan. Nyatanya pesan itu ditulis ketika Lu sedang terjebak dalam badai salju. Hingga pada akhirnya, Lu pun meninggal dalam insiden tersebut. Esok pagi, jasad Lu ditemukan bersama dengan buku diari miliknya. Dalam buku itu, terdapat sebuah pesan dari Lu untuk Yao, yang bertuliskan jika Lu berhasil selamat, maka ia akan menikahi Yao. Namun jika tidak, jangan pernah memberitahukan tentang kematiannya pada Yao. Hingga tiba-tiba, film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, jika kamu telah menemukan cinta sejati, jangan pernah berpikir untuk melepasnya pergi, apalagi menyerah hanya karena sebuah materi. Karena cinta sejati tak pernah datang untuk kedua kali. Ya, sekian rekap alur film ini dari saya. Dan bagi kalian yang ingin request film romantis lainnya, langsung saja tulis di kolom komentar. Saya Joni si Pengembala Sapi mohon pamit. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.